Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang aliran sungai di Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur. Ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka salah satu capres di Semarang, Jawa Tengah. Ribuan warga Palestina bergerak menuju Rafah dari kota Khan Yunis akibat gencarnya pergerakan tentara Israel di Gaza Selatan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Anisha Dasuki yang akan menyampaikan informasi yang menarik dan terbaru dalam iNews Sore. Hujan deras di puncak Gunung Semeru mengakibatkan banjir lahar menerjang aliran sungai di Desa Jugosari, Lumajang. Meski begitu, penambang pasir nekat tetap beraktivitas di jalur aliran lahar tersebut. Banjir lahar akibat hujan deras mengalir dari Gunung Semeru dan menerjang daerah aliran sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar hujan membawa material vulkanik berupa pasir dan bebatuan yang mengendap di puncak Gunung Semeru. Meski demikian, sejumlah penambang pasir masih nekat beraktivitas di jalur aliran lahar, padahal sudah diperingatkan oleh petugas. Akibat banjir lahar hujan ini, sebuah truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar saat menaikkan muatan. Warga sempat panik dan berlari akibat derasnya banjir lahar ini. Ya lari, Pak. Lari semua? Ya, itu Bapak suami saya tadi itu belum ngisi, udah banjir. Banjir. Dibanding yang kemarin, di besar mana itu? Yang besar ini. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, banjir lahar hujan terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 32 mm selama 2.580 detik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan gedung rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka menolak kebijakan ITB yang mengharuskan mahasiswanya meminjam pinjaman online untuk membayar tunggakan uang kuliah. Beginilah aksi mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang menggelar demonstrasi di depan gedung Rektorat ITB Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Mereka memprotes kebijakan kampus terhadap mahasiswa yang belum membayar uang UKP, bisa membayar dengan skema pinjaman online. Kerjasama Rektorat Institut Teknologi Bandung dengan salah satu perusahaan jasa pinjaman online untuk membayar bayaran kuliah ini meresahkan ratusan mahasiswa yang kuliah di ITB. Mahasiswa berharap dengan adanya aksi ini, skema pembayaran uang kuliah dengan cara pinjaman online dibatalkan karena sangat memberatkan mahasiswa. Terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena memang memiliki tunggakan, dan rektorat memberikan kebijakan untuk dapat memaksa mereka cuti pada semester selanjutnya. Tanpa memberikan solusi konkret, begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan, itu sebesar 15,5. Ribuan alat peraga kampanye pemilu di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur ditertibkan petugas karena terpasang tidak sesuai aturan. Semrawutnya pemasangan alat peraga kampanye juga membuat resah pengguna jalan. Satu persatu alat peraga kampanye atau APK yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur diturunkan petugas gabungan dari Bawaslu DKI, Satpol PP, hingga pemerintah kota Jakarta Timur pada Senin siang. Penertiban APK dilakukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas dan mencegah jatuhnya alat peraga saat musim hujan maupun cuaca buruk lantaran semrawutnya APK yang dipasang sembarangan di fasilitas umum. Dari pihak Bawaslu, penertiban APK melibatkan sejumlah perwakilan partai politik. Hal ini bertujuan untuk memindahkan APK ke tempat lain yang sesuai dengan peraturan agar tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas. Kita
APK yang memang sudah terlihat agak kumuh dan memang bagi kami itu sudah melanggar dari SK KPU DKI nomor 363 tahun 2023 yang dimana tempat-tempat yang tidak boleh dipasang APK seperti contohnya adalah di JPO, flyover dan jalan raya. Dari masyarakat terkait dengan pemasangan APK utamanya di pembatas jalan karena seperti kita tahu sekarang sudah musim hujan, itu sudah angin kencang itu dan hujan itu membuat APK itu penyangganya itu goyang ataupun miring, jadi sangat membahayakan dari pengguna jalan. Sementara APK yang belum dipindahkan oleh pemiliknya dibawa ke kantor Kecamatan Kramat Jati. Sebanyak 759 APK yang diturunkan, diantaranya berada di flyover, JPO, dan sarana prasarana umum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sidang perdana gugatan pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Tim Pembela Demokrasi Indonesia menduga pencalonan ini melawan hukum. Sidang perdana yang dilakukan masyarakat melalui Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 29 Januari 2024. Dalam gugatan, Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 memperkarakan 4 pihak, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Gugatan ini dibacakan penasihat hukum Patra M. Zen di hadapan majelis hakim yang menilai pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024 telah melawan hukum. Penggugat menuntut ada permintaan maaf secara tertulis kepada masyarakat Indonesia. Tuntutannya sudah jelas, kita minta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan para tergugat dan para turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kita minta juga mereka mengajukan permintaan maaf secara tertulis di 2 media selama 7 hari berturut-turut. Kepada siapa minta maaf? Tentu kepada prinsipal, para penggugat, dan juga kepada masyarakat, kepada rakyat. Dalam tuntutan perdata, para penggugat juga mengajukan tuntutan material senilai Rp1 juta dan tuntutan imaterial Rp1 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila, Semarang, Jawa Tengah. 50 anggota Bawaslu Kota Semarang yang hadir untuk mengawasi mengimbau orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak. Ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila Semarang, Jawa Tengah. Anak-anak ini bahkan ikut mengenakan atribut partai berupa baju kampanye dan membawa bendera partai. Pada kampanye dan kirap budaya Prabowo Gibran, Bawaslu Kota Semarang menerjunkan 50 anggota untuk mengawasi jalannya kampanye. Bawaslu bahkan mengakui jumlah anak-anak yang datang mencapai ratusan. Bawaslu juga mengimbau para orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak mereka. Sudah ada tadi kurang lebih informasinya sudah ada hampir ratusan lah yang kemudian kita himbau ya untuk kalau dia mengenakan atribut kita minta untuk lepas atau dibalik. Karena kehadiran anak-anak itu kan tentunya karena ada keikutsertaan orang tuanya ya, sehingga kita himbau dan relatif himbauan itu diikuti. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15 Ayat A memuat, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Bila melanggar ketentuan dan tetap melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik, maka kandidat terancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 juta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.
Mengapa polisi bersikeras menyita telepon genggam juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono padahal statusnya adalah saksi? Apa sebenarnya yang dicari? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Sore. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Mirqat Ilmiah Al-Itqan di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pidatonya, Anies yakin ia dan wakilnya Muhaimin Iskandar bisa meraih kemenangan di Jakarta. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bertandang ke pondok pesantren Mirqat Ilmiah Al-Itqan di Cengkareng, Jakarta Barat. Anies bersilaturahmi dengan para santri dan pimpinan Ponpes. Anies juga berkunjung ke rumah Kiai Mahfudz Arisun. Dalam pidatonya, Anies mengutarakan keyakinannya bisa meraup banyak suara di Jakarta. Anies pun berdoa bersama dengan para santri dan pengurus Ponpes untuk kesuksesan Pilpres 2024. Menambah teman. Nah, itulah yang kami jalani selama beberapa bulan. Jadi sekarang lapor, tinggal 16 hari lagi sampai Pilpres. Mohon doanya, mohon titip ke Jakarta dan silaturahmi pelepas kangen karena selama ini banyak di luar kota. Lalu alhamdulillah bersyukur tadi beliau mendoakan, beliau memberikan pesan yang insya Allah nanti kita jaga amanat. Anies juga mengajak para pendukungnya agar mengawal jalannya pemilu dan mengamankan seluruh tempat pemungutan suara sehingga bebas dari kecurangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dandi Bernadi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri kampanye akbar di kota Yogyakarta. Dalam orasinya, Muhaimin mengajak simpatisan dan pendukungnya untuk bergerak bersama membangun perubahan. Kedatangan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di lokasi kampanye Gedung Amphitheater Pura Wisata Kota Yogyakarta disambut para pendukung dan simpatisan relawan Anies Muhaimin Senin siang. Dalam orasinya, Muhaimin Iskandar kembali mengajak para simpatisan pendukung Anies Muhaimin untuk bergerak bersama membangun perubahan dengan memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 1. Selain menyapa ratusan pendukungnya, Muhaimin Iskandar juga menegaskan peluang kemenangan satu putaran. Saya ingin mengajak dan mengingatkan, perubahan semakin dekat dan membutuhkan semakin serius untuk kita bekerja dan sungguh-sungguh mengawal kekuatan kita. Karena apa? Pihak sono merencanakan satu putaran karena dengan berbagai caranya. Alhamdulillah kok peluang satu putaran justru ada di nomor 1. Sementara itu, agar menang mutlak, Muhaimin Iskandar juga mengajak para pendukungnya untuk berpartisipasi mengawal suara dari berbagai potensi kecurangan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan giat kampanyenya di Pekalongan, Jawa Tengah. Gibran berdialog langsung dengan pelaku kreatif Pekalongan dan mencoba mencanting batik. Kedatangan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disambut hangat perajin batik tulis dan cap khas Pekalongan, Jawa Tengah Senin pagi.
Gibran juga mencoba mencanting batik dan mengunjungi sejumlah stand pameran batik. Selain itu, Gibran juga mendengarkan langsung penjelasan serta berinteraksi dengan para pemilik UMKM batik. Kemarin ada beberapa UMKM pelaku batik yang saya ajak ini pameran di Paris. Tapi Pekalongan ini luar biasa sekali, soalnya Pekalongan kan sudah mendahului Solo ya untuk yang kreatif. Para perajin batik berharap agar presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pilpres nanti bisa membantu memajukan dan mensejahterakan pelaku UMKM. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Disambut ribuan warga, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Di bawah terik sinar matahari, warga histeris menyambut kehadiran Ganjar di atas panggung Hajatan Rakyat. We love you, Ganjar! We love you, Maha Kuasa! Dengan penuh semangat, Ganjar menyapa dan menyalami warga yang sudah menunggunya sejak pukul 8 pagi. Di hadapan ribuan pendukung, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Nah, di Maluku, di Ambon ini ada tradisi yang sangat bagus, Bela Gandong. Penghormatan antar sesama yang luar biasa. Kalau kita melihat kerukunannya juga luar biasa, maka saya sampaikan pesan damai di dalam pemilu ini, di dalam kampanye ini. Mungkin kita beda pilihan kok itu. Mari kita saling menghormati, tidak perlu berbenturan. Kalau mau lihat benturannya adalah benturan pemikiran, dan itu ada di debat. Maka rakyat punya preferensi nanti untuk memilih. Dan tentu saja kita harapkan pemilu damai ini betul-betul bisa terlaksana, dan kami akan dorong bahwa aparatur pasti netral dan rakyat tidak ada ketakutan untuk menentukan pilihan. Ganjar mengungkapkan ia terharu dan berterima kasih atas antusiasme warga yang begitu menyala. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mahfud MD bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para simpatisan Ganjar Mahfud. Dengan menggunakan bentor dan diiringi oleh para pendukungnya, Mahfud MD bersilaturahmi ke Pekanbaru Riau menemui para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda di Hotel Premier Pekanbaru. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkomitmen bersama calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mendengarkan segala keluhan terkait permasalahan adat, tanah, hingga masalah sumber daya alam di Riau yang akan disampaikan oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda Riau. Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Wah enak ternyata. Itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Usai bersilaturahmi, Cawapres nomor urut 3 ini melakukan pengguntingan pita untuk meresmikan gerai UMKM progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif, serta bazar UMKM di Kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Di hari terakhir safari politiknya di Jawa Timur, Siti Atikoh Ganjar belusukan ke Pasar Bareng Jombang. Siti Atikoh mengaku senang belusukan ke pasar karena bisa mengecek harga bahan pokok sekaligus menampung aspirasi dari berbagai kalangan terkait banyak hal. Istri calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, kembali belusukan ke pasar tradisional. Kali ini ia mengunjungi Pasar Bareng di Jombang, Jawa Timur, Senin pagi.
Meski pasar dalam kondisi becek karena baru diguyur hujan, Atiko tetap semangat dan antusias menyusuri lorong-lorong lapak pedagang. Ia juga berbincang bersama sejumlah pedagang dan pembeli, sekaligus mengecek harga bahan pokok. Atiko mengaku senang belusukan ke pasar karena mampu menyerap berbagai aspirasi secara langsung dari berbagai kalangan masyarakat. Yang di rumah warga. Ya kalau saya kan ibu-ibu ya, jadi karena banyak keluhan terkait dengan harga, kemudian kebutuhan, termasuk juga keluhan dari para konsumen maupun pedagang, makanya saya juga ingin memperbandingkan juga di tiap-tiap daerah apakah permasalahannya sama itu. Kemudian yang lainnya adalah dari sini kita juga bertemu banyak orang, mereka juga banyak menyampaikan aspirasi tidak hanya yang berkaitan dengan kondisi yang ada di pasar. Di penghujung belusukan, Atiko menikmati sarapan bersama warga di Pasar Bareng. Dari Jombang, Jawa Timur, Giselia Norahma Yudi Permana, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Di hadapan ribuan warga Ambon Maluku, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyerukan pemilu damai serta meminta siapapun menghargai perbedaan pilihan. Informasi selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai penyitaan ponsel milik jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono oleh penyidik melanggar hukum. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan membela Aiman dan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda Metro Jaya, Jumat malam. Aiman diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan kasus yang menjeratnya. Sebab kritik dilontarkan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas aparat dalam pemilu. Aiman menambahkan tak hanya ia yang menyampaikan kritik, sejumlah media massa juga menyampaikan kritik serupa terkait netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi hal kekhawatiran. Dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pemeriksaan Aiman sebagai saksi selama 12 jam hingga penyitaan ponsel menunjukkan pelanggaran proses hukum. Hasto juga menyatakan pemilu itu rakyat yang berdaulat. Jangan bawa pemilu sebagai pertarungan antara kedaulatan rakyat versus ambisi penguasa. Adapun penyitaan ponsel Aiman merupakan tindakan intimidasi aparat untuk membungkam suara kubu Ganjar Mahfud. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan terus membela Aiman dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa. Tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah
pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik menyita ponsel Aiman dengan dalih untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Meski Aiman keberatan, Aiman bersikukuh akan melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono kembali mengunjungi Dewan Pers terkait kasus pernyataan dugaan oknum aparat penegak hukum yang tidak netral dalam pemilu 2024. Dalam kunjungan kedua ini, Aiman Wicaksono memberikan bukti validitas narasumber. Aiman didampingi oleh kuasa hukumnya untuk mengklarifikasi terkait statusnya sebagai wartawan, sekaligus verifikasi bukti dari identitas narasumber tentang dugaan ketidaknetralan oknum aparat penegak hukum. Pertemuan kali ini juga menjadi tindak lanjut terkait hak tolak Aiman untuk memberikan informasi identitas narasumber kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Tetap akan menjaga identitas narasumber saya. Kenapa? Karena saya meyakini mereka adalah orang-orang baik yang harus dilindungi identitasnya. Bukan soal siapa yang penting, tapi isinya, tadi saya sudah tunjukkan ya, isinya kita bisa berikan, dan isinya sudah kita berikan kepada para penyidik. Saya juga aneh, kenapa menjadi kasus pidana? Toh yang bicara soal itu kan juga bukan saya, ada banyak sekali yang bicara, bahkan media-media, ya, saya sebutkan media Indonesia, Tempo misalnya, saya sudah tunjukkan sebelumnya, itu menuliskan hal yang sama, bahkan lebih detail dari apa yang saya sampaikan. Tentu Dewan Pers punya kesimpulan sendiri, mereka tentu rapat ya terkait dengan apa yang akan diputuskan. Ya kita tunggu sama-sama hasil. Menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan satu validasi Mas Aiman Wicaksono sebagai wartawan, sampai pada verifikasi mengenai narasumber. Dan bukti-bukti ini kita sudah sampaikan, tadi secara rigid kita sudah sampaikan, dan mudah-mudahan nanti Dewan Pers akan memberikan tanggapan resmi yang berkaitan dengan. Pemirsa, sebenarnya apa urgensi penyitaan telepon genggam milik Aiman Wicaksono yang diperiksa dengan status sebagai saksi? Sebenarnya apa yang dicari oleh polisi? Kita sudah bergabung bersama kami Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore Mbak Anissa, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Bang Roni, ketika pemeriksaan Aiman hari Jumat lalu selama 12 jam, boleh Anda ceritakan kepada kami seperti apa, pertanyaan apa yang diajukan, kemudian proses sempat mempertahankan handphone milik Aiman selama hampir 2 jam ketika itu prosesnya. Iya, pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik masih terkait dengan peristiwa yang terjadi ketika tanggal 6 Juni, Saudara Aiman dalam hal ini menyampaikan di pertemuan atau di konferensi pers yang dilaksanakan di Cemara ya. Pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan per kalimat dan itu sudah kita juga pun sampaikan sebelumnya di penyelidikan, dan juga pun kami menyampaikan sebelumnya di penyelidikan kami sudah sampaikan bukti-bukti bahwa pada awal bulan Juni tersebut Mas Aiman itu masih berprofesi sebagai wartawan karena profesi itu masih melekat, walaupun dia sebagai juru bicara TPN tetapi profesi itu masih melekat sehingga seharusnya beliau dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah menyampaikan bukti-bukti yang disampaikan oleh rekan Polri yang menyampaikan mengenai ketidaknetralan. Tetapi dalam hal ini Mas Aiman posisinya sebagai wartawan, karena mendapatkan informasi tersebut, beliau profesinya sebagai wartawan, tentunya dia punya hak untuk tidak memberikan data dari narasumber tersebut. Sehingga isinya sudah kita sampaikan. Dari hal-hal ini sebenarnya kita sampaikan bahwa sangat prematur proses penyidikan yang berlangsung. Karena apa?
karena yang sudah disampaikan oleh Saudara Aiman ini sudah diungkapkan oleh beberapa media nasional dan ini sudah diketahui oleh publik. Dan kami merasa janggal, merasa aneh, kok ini sudah kita sampaikan di proses penyelidikan, tetapi di penyidikan ini, tetapi dinaikkan ke penyidikan, kemudian ditanyakan ulang, dan kemudian kita juga pun mempertanyakan terkait dengan urgensi menyita handphone Saudara Aiman. Alasan dari polisi apa, Bang Roni? Iya, terkait dengan alat bukti ya, mereka sampaikan terkait alat bukti, tetapi kita merasa janggal karena apa? Bang Roni? Aktif. Dan sejauh mana urgensi untuk menyita HP? Ini HP ini kan, ya, halo? Iya, silakan lanjutkan. Iya, kita kan bertanya sejauh mana urgensi ini. Kita juga mempertanyakan adakah surat penetapan dari pengadilan. Dan ini juga pun yang kita pertanyakan, kenapa HP ini harus disita gitu, korelasinya apa. Kita sudah sampaikan kepada penyidik bahwa Mas Aiman ini adalah bagian dari tim pemenangan nasional. Kami berharap bahwa institusi Polri tidak masuk ke dalam area politik yang dalam hal ini kita tahu bersama kita sedang menjalani pesta pemilu ya. Pesta demokrasi 5 tahunan ini pemilu, dan kami berharap bahwa Polri tidak masuk ke dalam area tersebut. Kemudian kita berharap juga Polri agar netral. Kenapa? Karena penyidikan Saudara Aiman ini menjadi sorot, menjadi perhatian dari seluruh masyarakat yang memperhatikan profesi atau memperhatikan bagaimana perlindungan terhadap seseorang wartawan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Aiman ini sebagai tim pemenangan nasional, salah satu bagian dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Dan ketiga, masyarakat memperhatikan terkait dengan profesionalisme aparat kepolisian. Dan kita berharap aparat kepolisian penyidik dapat menahan diri. Karena apa? Karena ini masih dalam proses tahapan pemilu. Dan kami tentunya akan menggunakan hak-hak hukum untuk Saudara Aiman, untuk dalam hal ini beliau agar tetap dapat terlindungi secara hukum. Seperti itu, Mbak. Bang Roni, ada upaya pemaksaan ataupun intimidasi saat menanyakan siapa sebenarnya yang menjadi narasumber Aiman? Iya, kalau saya lihat kan ini kan polisi mau mencari tahu dari, ya saya lihat ya, pendapat saya polisi mau cari tahu siapa yang menyampaikan kepada Saudara Aiman kan, polisi siapa yang mau menyampaikan kan. Jadi menurut saya kan, tapi kan kembali lagi bahwa Saudara Aiman ini baru tanggal 26 Juni, baru beliau izinnya keluar gitu sebagai izin cuti keluar sebagai wartawan gitu. Iya. Jadi pada saat beliau berbicara tanggal 6 Juni itu beliau posisinya masih sebagai wartawan aktif. Baik. Berarti ini juga ada upaya intimidasi atau karena informasi yang didapatkan itu adalah informasi yang didapatkan karena beliau berdiri sebagai pers gitu loh. Dan beliau sampaikan di dalam konferensi pers itu, dari konferensi pers TPN, beliau selain sebagai juru bicara, beliau juga pun profesi sebagai pers itu, sebagai wartawan masih melekat. Karena pada saat itu beliau masih aktif, baru tanggal 26 Juni, baru cuti beliau itu dikeluarkan. Dia cuti dari profesi sebagai wartawan. Nah ini yang kita sudah sampaikan berulang-ulang kepada penyidik, tetapi kenapa juga penyidik menaikkan proses dari penyelidikan ke penyidikan? Kalau dari kami, tim hukum kami bilang ini masuk ke ranah Dewan Pers. Kalau ada yang keberatan, silakan ke Dewan Pers gitu loh. Kalau apa-apa semuanya tiba-tiba dilaporkan ke polisi, teman-teman wartawan nanti berbicara mengenai apa berita yang didapatkan di lapangan kemudian dilaporkan polisi, orang semua akan khawatir. Ini kita sudah darurat demokrasi, kemudian kita darurat kebebasan berbicara. Anda melihat ada upaya pembungkaman media di sini? Bang Roni? Iya, saya lihat seperti itu. Mbak Anissa. Saya lihat seperti itu. Bahwa media dibungkam untuk tidak berbicara mengenai apa yang mereka dapatkan
untuk mereka beritakan gitu loh, fakta di lapangan. Ini bahaya sekali Mbak Nisa. Kalau Jadi ini media massa, pers dibungkam juga dengan cara menggunakan cara-cara lama, iya. kemudian menggunakan cara-cara yang ya. Berarti dibilang di sini ada double intimidasi ganda yang dilakukan aparat selain intimidasi terhadap Mas Aiman sebagai politisi relawan aktif di TPN Ganjar Mahfud, juga posisi beliau yang ketika itu masih aktif sebagai wartawan. Betul Mbak Anissa, karena beliau mendapatkan informasi tersebut, beliau berdiri sebagai wartawan. Orang kan mau memberikan informasi tersebut karena beliau orang itu yang narasumbernya itu percaya bahwa saudara Aiman ini sebagai wartawan tentunya dia akan melindungi narasumbernya. Itu kan di undang-undang pers juga kan diatur gitu loh. Nah disinilah Mas Aiman menunjukkan dia sebagai wartawan yang profesional. Dia tidak akan memberikan nama narasumbernya karena berita tersebut. Informasi tersebut beliau dapatkan karena beliau berdiri sebagai media, sebagai pers gitu. Itu bergaris ininya di situ. Kenapa? Baik, Bang Roni, Anda bisa ceritakan kepada kami, share kepada kami ketika polisi memaksa untuk meminta telepon genggam Mas Aiman bahwa mereka sudah mengajukan surat ke pengadilan negeri setempat untuk menyita telepon genggam tersebut. Ya, menurut kami ini kan sangat tidak elok ya. Karena apa? Ini kan masih dalam proses pemilu kita sampaikan. Ini kan kasus politik, jangan sampai teman-teman rekan-rekan penyidik terbawa dengan suasana ini. Kemudian kami berharap jangan sampai ada kepentingan tertentu gitu loh. Jadi kami sudah sampaikan bahwa ini masih proses pemilu. Kita juga pun sampaikan. Kalau teman-teman penyidik tiba-tiba mengambil handphone dalam posisi sekarang saat ini kita dalam posisi kita berapa hari lagi kita menuju pemilu. Ini ada apa? Gitu loh. Ini jadi tanda tanya apa? Gitu. Mas Aiman punya privacy, beliau adalah TPN gitu loh. Ada hal-hal itu kan menjadi haknya dari saudara Aiman gitu loh. Kemudian ketika disita, kami menduga ya bahwa penyidik ini sudah overlap. Baik. Gitu loh. Baik. Terima kasih Bang Roni Talapesi, Direktur Hukum. Ini masih proses pemilu. Ditahan dulu. Saudara Aiman ini adalah tim pemenangan nasional gitu loh. Baik, terima kasih banyak Bung Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, hari ini mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa Bawaslu Jawa Barat atas dugaan pelanggaran pemilu saat menghadiri Jambore BPD di Tasikmalaya. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat hari ini memeriksa Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran wilayah Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu di Tasikmalaya. Saat ini Bawaslu Jawa Barat telah meminta keterangan pelapor dan saksi. Ada dua pihak yang melaporkan Ridwan Kamil pada kasus ini. Pertama dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BHAR PDI Perjuangan Jawa Barat dan Lembaga Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dilaporkan atas dugaan politik uang yang dilakukan dalam acara Jambore BPD Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Yeni Wahid hadiri peringatan hari lahir ke-101 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Bantul, Yogyakarta. Yeni berharap Nahdlatul Ulama bisa menjaga netralitas saat pemilu.
Ratusan kiai dan ulama Nahdlatul Ulama atau NU dari seluruh Indonesia hadir mengikuti pembukaan konferensi besar NU di Ponpes Al-Munawir Krapyak, Bantul, Yogyakarta. Konferensi besar NU ini sekaligus menyambut usia NU ke-101 yang digelar menjelang pelaksanaan pemilu dan pilpres pada 14 Februari mendatang. Selain para kiai dan ulama, acara ini juga dihadiri Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, serta Ibu Haja Sinta Nuria. Dalam kesempatan itu, Yeni Wahid berharap NU tetap menjaga netralitas untuk menjaga marwah dan kehormatan para kiai dengan menjadi pengayom bagi ketiga paslon di Pilpres 2024. Saya tentunya berharap bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia itu bisa menjadi kekuatan yang akan bisa menyatukan bangsa ini, terutama ketika nanti ada permasalahan berkaitan dengan Pilpres. Untuk itu netralitas NU sangat diperlukan karena NU ini usianya jauh lebih tua dari usia Republik Indonesia, sehingga kehadirannya betul-betul dibutuhkan untuk menjaga suhu di masyarakat agar tetap rukun, tetap damai, tetap aman. Selain itu, di usia ke-101, NU merupakan cerminan atas kedewasaan dan berperan pada problem peradaban secara global. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.